Sungguhnya pernikahan berumah tangga adalah ibadah yang agung yang dijalani dalam waktu yang sangat panjang. Kita tahu kita banyak kegiatan duniawi, tapi di antara kegiatan duniawi yang merupakan ladang pahala adalah pernikahan. Karenanya ketika seorang menjalani kehidupan rumah tangga, dia berusaha menjadikan setiap waktu yang dia lewati sebagai sumber pahala. Dia berusaha menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang mukmin dan wanita sebagai seorang wanita mukminah, sehingga Allah berkahi kehidupan rumah tangganya. Maka hendaknya dia belajar dan berilmu agar bisa menjadi rumah tangga dengan baik. Kalau kita ingin umrah yang hanya sebentar, kita butuh belajar. Kalau kita haji yang mungkin cuma puluhan hari, ya kita butuh belajar manasik dan yang lainnya. Apatah lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin sampai meninggal dunia. Oleh karenanya jadikanlah ibadah atau kehidupan rumah tangga menjadi ibadah yang mulia. Karenanya di antara akad yang Allah agungkan adalah akad berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Itu bagaimana kalian mengambil kembali harta yang telah kalian berikan kepada istri sementara kalian telah bercampur satu dengan yang lainnya, dan para istri telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha, yaitu janji yang kuat atau janji yang berat, janji yang berat. Akad yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahaqqas syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Sungguhnya hak yang paling berhak untuk atau syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat yang diajukan dalam pernikahan. Misalnya ada menikah seorang laki dengan wanita, kemudian wanita mempersyaratkan agar sang suami tinggal di kota tertentu misalnya, atau syarat yang dibolehkan, maka Nabi mengingatkan bahwa ini adalah syarat yang paling utama untuk ditunaikan. Kenapa? Karena mastahlaltum bihil furuj. Karena dengan syarat ini kalian menghalalkan untuk menggauli seorang wanita. Maka di sini Rasulullah SAW mengagungkan akad pernikahan. Bahkan syarat yang terkait dengan pernikahan adalah paling utama untuk ditunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pernikahan adalah min sunnati, adalah sunnahku. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dariku. Kapan Rasulullah ucapkan hal ini? Rasulullah ucapkan ketika ada seorang sahabat yang punya ide untuk tidak menikah supaya bisa konsentrasi ibadah. Karena kita tahu pernikahan menyibukkan seorang sehingga kurang ibadahnya. Benar atau tidak? Istri bikin sibuk enggak? Bikin sibuk. Satu aja bikin sibuk. Belum lagi anak-anaknya bikin sibuk. Pernikahan bikin sibuk. Maka ada seorang sahabat yang punya ide. Dia mengatakan, "Sa'atazilun nisa," saya akan meninggalkan para wanita. Menurut dia, pernikahan hanyalah menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian sahabat minta izin kepada Nabi untuk dikebiri supaya tidak sibuk dengan apa? Wanita. Tapi Rasulullah tegur. Rasulullah bilang kita agama bukan rahbaniyah, bukan seperti orang-orang Nasara yang kemudian mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan bid'ah rahbaniyah, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Justru Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya menikah adalah penyempurna agama. Menikah adalah penyempurna agama. Dan itu sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah para Rasul. Laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah utus para Rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Dan Allah tidak pilihkan kepada para Rasul kecuali yang terbaik. Kecuali yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyashhad fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah telah sempurna setengah agamanya, tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengahnya lagi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya
pernikahan adalah ladang pahala. Pernikahan adalah penyempurna agama seseorang. Maka bagaimana caranya ya? Dengan menjalaninya dengan baik. Menjalaninya sesuai dengan kaidah. Menjalaninya sesuai dengan syariat. Baru menjadi ladang pahala. Bukan sebaliknya, pernikahan merupakan ladang kezaliman. Ladang dosa. Suami berdosa karena tidak menunaikan hak istri, istri berdosa karena tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Sehingga hari-hari yang dilewati yang seharusnya ladang pahala menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber dosa. Itu yang kita tidak inginkan. Pernikahan itu penuh dengan problematika yang harus kita hadapi sesuai syariat. Bagaimana tidak, dia adalah penyempurna agama seseorang. Penyempurna agama seseorang. Maka kita sebagai lelaki berusaha menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Dengan problematika yang ada, kita hadapi dengan sesuai syariat agar kita mendapatkan pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian juga para wanita. Bayangkan kita berumah tangga mungkin 20 tahun, 30 tahun. Ada yang sudah berumah tangga 30 tahun? Coba angkat tangan. Ada? Ada. Yang 50 tahun? Ada yang sampai mati. Ya. Waktu panjang. Sebenarnya waktu tersebut tidak jadi ladang pahala, kita rugi. Karena waktu untuk mikirin istri, mikirin anak-anak, maintenance mereka, butuh energi, butuh biaya. Istri ke salon aja berapa bayarnya? Kalau enggak karena Allah, rugi kita. Rugi. Meskipun hasilnya juga tidak terlalu signifikan, biasa-biasa. Baik. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sisi yang lain, sisi bagaimana kita bisa lebih saling mencintai, lebih saling menyayangi, lebih saling memaafkan, lebih memahami kekurangan. Sisi ini yang ingin saya sampaikan, maka saya akan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merefresh kita kembali untuk bisa lebih mencintai pasangan kita. Ketahuilah di antara perkara yang paling dicintai oleh syaitan, oleh iblis adalah hancurnya rumah tangga seseorang. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wadu arsyahu alal ma. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Summa ba'atha sarayahu. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Fa'adhahmuhum fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Maka pasukannya yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya. Setelah mereka diutus untuk menggoda manusia, maka mereka pun melapor. Fayaji'u ahaduhum, maka ada yang datang melapor berkata, wahai iblis, saya sudah begini-begini. Kata iblis, belum, kau belum apa-apa. Ma fa'alta syai'an, kau belum apa-apa. Cuma begitu aja. Gitu aja. Gitu doang. Kira-kira begitu ya. Jadi iblis juga ada koordinasi, bukan pengajian aja koordinasi ada. Penggodaan juga ada koordinasi. Sampai ada yang datang dan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Saya terus menggodanya sampai akhirnya saya berhasil memisahkan dia dari istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente setan yang top. Ente top. Karena berhasil menggapai cita-cita iblis. Kenapa? Jika rumah tangga rusak, rumah tangga hancur, dampaknya bukan main-main, dampaknya anak-anak. Generasi kaum muslimin yang terbengkalai, dampaknya adanya perzinahan, dampaknya ada perselingkuhan, dampaknya banyak dampak yang buruk. Dampaknya misalnya ada duda yang terbengkalai, ada janda yang terabaikan, banyak dampaknya. Menjadi masalah sosial, menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Anak-anak apalagi. Oleh karenanya iblis paling senang jika terjadi perceraian, perpisahan, apalagi perpisahan yang diakhiri dengan permusuhan. Ya. Dan itu sering terjadi. Bahkan iblis bangga kalau ada setan yang berhasil melakukan demikian. Maka dia bilang sini. Didekatkan oleh iblis kepada iblis. Bahwasanya kau setan yang hebat. Demikian juga Allah sebutkan di antara kerjaan para tukang sihir adalah memisahkan suami dari istrinya. Ketika Allah sebutkan tentang sihir, Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Bahwasanya dengan sihir tersebut para tukang sihir memisahkan antara
seorang suami dari istrinya. Padahal hubungan yang sangat kuat seperti adalah hubungan suami dan istri, melebihi hubungan batin, maksudnya hubungan kedekatan daripada seorang anak terhadap orang tuanya, daripada seorang terhadap kawannya, terhadap kerabatnya. Karena kalau suami istri, kita tahu semuanya, kita tahu rahasia istri, istri pun tahu rahasia suami. Ujarahu wa bujarahu seperti dikatakan. Itu saya tahu semua tentang kebaikan dan keburukan ya suamiku ya. Sampai urat-uratnya pun saya tahu. Sampai udelnya pun saya tahu istilahnya ya. Istilahnya. Dan itu tidak terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Kita dengan orang tua ada rasa malu, ada yang disembunyikan. Tapi kalau sama istri benar-benar terbuka. Artinya kedekatan luar biasa dan di antara keinginan tukang sihir atau dukun adalah memisahkan antara suami dan istri. Makanya sering ada namanya sihir tafriqah. Sihir yang memisahkan suami dan istri. Tiba-tiba suami benci lihat istrinya, tiba-tiba tidak berhasrat lagi, tiba-tiba tidak cantik lagi. Istri pun lihat suami tiba-tiba kok enggak menarik. Suami lihat istri kok lama-lama mirip monyet katanya. Karena disihir. Karena apa disihir. Dan itu terjadi. Ada sihir sat sehingga dia mau gauli istrinya enggak bisa. Subhanallah. Kerjaan para tukang sihir. Kenapa? Karena mereka suka jika terjadi kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan jika suami istri tidak menjalani syariat, kemudian hidup dengan saling benci, saling bermusuhan, mereka tersiksa selama puluhan tahun. Bertahun-tahun mereka tersiksa. Tiap hari kehidupan dipenuhi dengan tangis. Rumah tangga begitu yang kita harapkan? Tentunya tidak. Oleh karena pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang tujuannya adalah untuk merefresh kembali cinta kita kepada pasangan ya, agar kita mencintai pasangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita rubah metode kehidupan kita dengan pasangan kita agar lebih mesra, lebih indah dan tidak ada namanya kata terlambat. Tidak ada namanya kata terlambat. Ustaz sudah rambut putih semua Ustaz, enggak ada kata terlambat. Menjalankan sunnah tidak ada kata terlambat. Taib, kita akan bacakan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ar-Rum ayat yang sering dibacakan ketika pernikahan ya, yaitu tentang cinta suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala dan di antara min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan. Tanda-tanda bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Tanda-tanda bahwasanya semua ini ada yang mengatur. Adalah apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Yaitu Allah menjadikan seorang laki suka sama wanita, wanita suka sama lawan jenisnya. Itu tanda-tanda rububiyah Allah. Sebagaimana Allah menjadikan hewan suka dengan hewan yang lain ya. Padahal kalau kita bandingkan misalnya ini sederhana aja. Misalnya wanita istri antum lah dibandingkan dengan sapi, cantikan mana? Tentunya cantikan istri tanpa keraguan ya. Tapi kalau ada sapi jantan lihat istri antum dia enggak tertarik. Dia tertariknya sama sejenis juga sapi. Siapa yang bikin itu? Itu yang bikin siapa? Allah. Manusia tertarik sama manusia, sapi tertarik dengan sapi. Padahal istri kita istri antum lah, istri bersama. Lebih cantik daripada apa? Sapi. Tapi kenapa sapi jantan lihat istri kita enggak tertarik? Karena tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang menjadikan lelaki naksir sama wanita. Bahkan seorang punya adik perempuan lebih cantik daripada istrinya. Ketika lihat adiknya dia enggak berhasrat, tapi lihat istrinya dia berhasrat. Kenapa? Ada fitrah bahwasanya seorang kakak sayang sama adik, tapi kalau sama wanita lain dia berhasrat. Ini yang bikin siapa? Ini Allah. Tanda bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan dari kecil main. Nanti ketika ada umurnya mereka berhasrat. Siapa yang munculkan hasrat?
Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fitrah, dari sananya seorang suka dengan lawan jenis. Ya. Dan ini menunjukkan ada Tuhan. Ada Tuhan yang pasang itu. Ada Tuhan yang pasang hal tersebut. Kalau suka karena keindahan, harusnya sapi jantan suka dengan perempuan cantik. Harusnya demikian. Ternyata tidak. Tidak. Yang menakjubkan, Allah menjadikan sebagian suka dengan jenis yang lainnya. Saya punya kawan misalnya berkulit hitam, dia sangat tertarik sama wanita yang berkulit hitam juga. Ya. Dari negeri Afrika misalnya. Mereka sangat tertarik dengan wanita yang juga berkulit hitam. Kita mungkin kurang tertarik, tapi bagi mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka berkata, semakin gelap semakin indah. Sebagian mereka mengatakan demikian. Semakin gelap semakin apa? Indah. Ya, siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada aturannya. Maka Allah mengatakan di antara tanda-tanda rububiyah Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi jenis kalian istri-istri. Setelah itu Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian sukun, tentram kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah yaitu cinta, rahmat adalah kasih sayang. Allah ulangi lagi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Baik. Di sini Allah isyaratkan di antara fungsi istri adalah litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, sakinah, agar kalian tentram kepada istri. Condong kepada istri. Dan ini Allah juga sebutkan dalam surat Al-A'raf 189. Al-A'raf 189 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram kepada Hawa. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya lelaki hanya bisa mendapatkan ketentraman sejati yang sesungguhnya jika dia bisa tentram sama istrinya. Maka isyarat bahwasanya seorang lelaki menciptakan suasana, nuansa agar dia bisa nyaman sama istrinya. Kalau saya boleh katakan, lelaki paling bahagia adalah lelaki yang selalu rindu kepada istrinya. Dan saya bilang lelaki paling sengsara, lelaki yang tidak betah di rumah. Tidak ingin pulang ke rumah. Dia tidak mendapatkan sakinah bersama istrinya. Meskipun duitnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak nyaman di rumah, tidak nyaman ketemu istrinya, ini laki paling sengsara. Meskipun dia touring melulu. Itu hanya apa? Hanya apa istilahnya, Pak? Pelampiasan. Pelampiasan. Kerjanya keluar melulu. Kapan pulang ke rumah? Baru pulang ke rumah, baru 1 jam udah kepanasan, pingin keluar lagi, main golf. Main golf, pulang ke rumah 1 jam kepanasan lagi, main padel. Habis waktu di luar terus karena tidak menemukan kebahagiaan bersama istrinya. Ini lelaki sengsara meskipun duitnya sangat banyak. Tapi kalau seorang pulang ke rumah, rindu pulang ke rumah, dia tentram sama istrinya, itulah lelaki yang bahagia. Benar, ada kebahagiaan yang kita dapatkan dengan berbagai cara. Ketemu teman kita bahagia, touring bareng kita bahagia, olahraga bareng kita bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan sejati seorang lelaki. Kebahagiaan sejati seorang lelaki adalah dia tentram bersama istrinya. Ketika istrinya dia jadikan teman ngobrolnya, ketika dia bisa bercanda dengan istrinya, ketika dia bermesraan dengan istrinya. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Hal tazawwajta bikran?" Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis? Tudaibuha wa tudaibuka. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Wa tudahikuka wa tudahikuka. Tudahikuka wa tudahikuka. Tudahikuha wa tudahikuka. Kau bisa membuat dia tertawa dan dia bisa buat engkau tertawa. Dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka. Kau bisa gigit dia, dia juga bisa gigit kamu, gigit-gigitan. Allahu Akbar. Maksud saya, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Maka saya katakan, ini perlu kerjasama suami istri untuk menimbulkan kenyamanan. Dan suami punya peran besar dalam hal ini. Antum kalau pulang ke rumah, kemudian tidak ciptakan suasana tersebut, antum tidak akan dapatkan. Antum tidak merasa nyaman sama istri.
Ngobrol sama istri malas. Antum merasa iblis istri nggak nyambung ngobrol sama saya. Sehingga istri bukan jadi teman ngobrol. Sehingga kalau diajak ngobrol serasa beban. Antum tidak menciptakan suasana tersebut. Tapi kalau antum menciptakan suasana tersebut bisa. Kita ngobrol sama istri banyak hal yang bisa kita obrolkan. Banyak hal tentang anak-anak, tentang kerjaan rumah, tentang rencana jalan-jalan kemana. Banyak hal kita bisa ngobrolkan. Ya, tentang agama. Ya. Tidak harus kita obrolkan dengan apa yang sedang kita sibukkan, tidak harus ya. Misalnya saya belajar agama tinggi, ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan sampai S3 ya. Bukan berarti saya pulang ke rumah kemudian saya bicara istriku, ada firqah namanya Murji'ah istriku. Firqah ini punya pemikiran, ngapain saya ngobrol? Ngapain saya ngobrol begini? Saya ngobrol yang anak-anak gimana, hari ini ada masak apa. Yang penting ketawa ke TV, pasti nyetrom. Namanya laki-laki perempuan pasti apa? Nyetrom karena sudah dari sananya Allah kasih fitrah. Yang penting kita ada niat untuk menjadikan istri kita teman ngobrol yang nyaman. Makanya Nabi SAW sebelum tidur ngobrol. Apa kata Ibnu Abbas? Bitu inda khalati Maimunata fatahadatha Nabi SAW sa'atan thumma raqada. Aku menginap di rumah istriku, bibiku Maimunah, itu istri Nabi SAW, dan aku mendengar Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian tidur. Kita ngobrol, jadikan istri teman ngobrol. Topiknya tidak usah topik berat-berat. Ngapain? Gak usah topik-topik yang bisa membuat keributan. Ya. Istri, gimana? Ini ada pilkada ini. Kamu pilih satu dapat nomor 2, ribut. Udah ribut situ, ribut. Kamu cebong apa satunya Pak? Kampret. Ribut suami istri, ngapain? Bicara yang menyenangkan. Yang tidak ada khilaf di antara kita. Banyak hal bahan pembicaraan banyak. Diulang-ulang juga enggak ada masalah. Diulang juga ada masalah. Namanya suami istri ada strom senang ketawa ke TV, gigit-gigitan juga boleh, aman. Tapi kalau kita tidak niat enggak bakalan bisa. Datang ke rumah masing-masing pegang HP, ketawa ke TV dengan temannya di WhatsApp, istrinya pun demikian, ketawa ke TV dengan temannya di WhatsApp, padahal satu tempat tidur, anaknya nangis-nangis dicuekin, subhanallah. Gimana mau hidup rumah tangga bahagia seperti itu? Kita yang merusak suasana, nuansa rumah tangga kita. Oleh karenanya, kita punya kendali lelaki terutama para suami. Antum punya qawamah, punya kendali untuk bisa menciptakan suasana tersebut, nuansa bahagia antara suami dan istri. Kalau bisa istri tidak bermedsos, tidak terlalu banyak urusan dengan online, lebih baik. Sehingga dia menanti kehadiran antum ketika pulang, dia nunggu. Tapi kalau dia terlalu banyak nonton film Korea, antum hanyalah ya pengganggu kehidupannya. Lagi nonton Korea, antum datang ganggu. Hanya merusak pemandangannya. Biasanya lihat pemandangan laki-laki putih, cantik-cantik, ini lihat donat gosong hitam masuk rumah. Kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Saya ulangi, kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Kenapa? Dia fokus cuma mikirin antum. Dia tidak Facebookan, dia tidak YouTubean, dia tidak Instagraman, dia tidak TikTokan, dia tidak apa lagi satunya? Twitteran, WhatsApp pun, grup WhatsApp juga sedikit tidak banyak, sehingga dia pikir suami anak. Saat itulah antum akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena dia terfokus kepada antum. Tapi kalau fokus dia terbagi-bagi, ngapain ngurus antum? Antum hanya mengganggu kesenangannya. Sehingga dia punya pengin ini, pengin anu. Ketika antum tidak bisa memenuhi keinginannya, antum hanyalah beban kehidupannya. Oleh karenanya ikhwan, antum laki-laki pegang kendali. Ingin bahagia, ciptakanlah nuansa nyaman. Ngobrol sama istri, ya ketawa ke TV sama istri, bercanda sama istri, video call sama istri, ya. Rindu sama istri. Itulah ketentraman yang sesungguhnya. Kalau antum tidak menemukan ketentraman dengan istri, ketahuilah antum suami yang menderita. Saya ingin tahu, angkat tangan. Suami menderita, angkat tangan cepat. Yang tidak betah di rumah, itu suami menderita, kasihan. Dikit-dikit mau pengajian.
Tidak betah di rumah. Kapan pulang ke rumah? Enggak betah pulang ke rumah. Saya ketemu ada ikhwan sama akhwat, mereka ngaji. Terus istrinya datang, Ustaz, tolong nasihati suami saya. Suaminya di situ ada. Kenapa Bu? Ini suami saya Ustaz, kalau habis sholat subuh, zikir pagi petang, sampai jam 9 baru pulang Ustaz. Kan ibadah lupa sama istri. Suaminya diam aja. Setelah istrinya pergi, saya bilang, antum kenapa begitu? Daripada pulang diomelin katanya. Mending zikir pagi petang. Muraja Al-Quran. Masih mending pelariannya di masjid, alhamdulillah. Ada yang pelariannya ke motor, ke mobil, ke diskotik, waliyadzubillah, yang haram-haram. Yang oleh karenanya, kalau antum ingin bahagia di dunia, di akhirat, di dunia sebelum akhirat, jadikan istri antum adalah tempat kenyamanan antum. Dan ini perlu kerjasama suami istri. Pulang ke rumah HP taruh HP, ngobrol. HP taruh, matikan HP. Saya ulangi lagi ikhwan, semakin istri kita jauh dari medsos, antum semakin bahagia. Benar atau tidak? Siapa istrinya terlalu banyak medsos, terlalu bersosialita, terlalu banyak kenalan, terlalu banyak hahaha sama orang luar, antum semakin menderita. Karena antum tidak diperhatikan. Antum tidak diperhatikan. Oleh karenanya ciptakan nuansa nyaman, dan itu yang pegang kendali adalah antum, para lelaki. Baik. Di antara ayat yang juga menimbulkan atau merefresh kita untuk lebih sayang kepada pasangan kita, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kata Allah, "Wa qulna ya Adam," kami berkata, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Jadi Adam alaihissalam ketika diciptakan, ditaruh di surga, tentu banyak kenikmatan yang dia lihat di surga. Pemandangan indah, pohon-pohon indah, sungai yang indah, semua pingin makan apa saja ada. Tapi kalau enggak ada istri, apa faedahnya? Apa faedahnya? Maka Allah ciptakan yang lebih penting daripada itu semua, yaitu istri. Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ini, beliau berkata, Ar-Rafiq qabla tariq, bahwasanya butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Dalam menikmati kenikmatan, kalau tidak ada pasangan juga tidak enak. Adam apalah kekurangannya? Semuanya penuh dengan pohon, dengan pemandangan, dengan buah-buahan, dengan hewan-hewan, makan apa saja ada. Tapi kalau tanpa istri tidak lengkap. Karena memang kebahagiaan lelaki adalah dengan ada pasangan hidupnya. Artinya percuma seorang punya properti sebanyak-banyak, tapi istri enggak punya, kasihan. Tapi kalau orang mungkin hidup biasa, tidak punya properti, tidak punya emas perak, tapi punya istri, luar biasa. Dia ada merasakan kebahagiaan. Karena fitrah manusia seperti itu, dia butuh dengan pasangan hidup. Teman ngobrolnya dan teman perjalanannya. Teman perjalanannya. Oleh karenanya, di antara sunnah para nabi adalah mengajak istri dalam perjalanan. Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayat berapa, falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa sudah menunaikan kewajibannya, yaitu dia membayar mahar bagi mertuanya untuk istrinya dengan kerja 8 tahun atau 10 tahun. Ya. 8 tahun atau 10 tahun. Salah satu dari tahun tersebut. Karena Musa ketika menikah dengan istrinya, kata mertuanya, calon mertuanya, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik. Saya ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari 2 putriku,
dengan syarat kau kerja jadi tukang kebun, ngurus kambing, ngurus kebun selama 8 tahun atau 10 tahun. Terserah kau pilih yang mana. Bayangkan maharnya Nabi Musa untuk menikah dengan istrinya jadi tukang kebun, jadi penggembala kambing berapa tahun? 8 tahun atau 10? 10 tahun. Para salaf mengatakan Nabi Musa memilih 10 tahun dalam rangka menyenangkan istrinya, menghormati mertuanya. Bahkan sebagian salaf menyatakan double 20 tahun meskipun pendapatnya lemah. Yang benar Nabi Musa 10 tahun. Sebagai bentuk sayang kepada istrinya, dia menghormati mertuanya, maka dia suruh jadi menggembala kambing sampai 8 tahun, 10 tahun. Ini kata Ibnu Qayyim menunjukkan agungnya akad nikah. Sehingga Musa alaihissalam rela untuk membayar akad nikah meskipun jadi tukang kebun selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Karena agungnya akad nikah tersebut. Taib, setelah itu, falamma qada Musa al-ajal, tatkala Musa selesai menunaikan kewajibannya untuk menunaikan mahar istrinya, wasara bi ahlihi, maka dia pun berjalan bersama istrinya dari Madian menuju Mesir. Dia menuju ke Memphis.